kasih Tuhan Yesus. Biarlah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, membuat kami terus merasa haus dan butuh akan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami terbatas dalam segala hal, tapi Engkau terbatas, tidak terbatas dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami haus. Biarlah terus kami haus dan haus terus Tuhan, supaya kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, yang tiada apa-apanya Tuhan. Urapi kami semua, bahkan semua yang mengikuti live dari rumah, bahkan dimanapun Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Pengurapan-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, spektakuler ya. Kebetulan saudara, ini pembacaan Alkitab 3 pasang sehari sampai di situ, dan air mata saya mengalir ketika membaca ini, karena ini visi awal dari gereja ini saudara ya. Visi awal dari gereja ini ya, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya diingatkan kembali betapa perjuangan kita hari demi hari berjalan sedemikian rupa di dalam pertolongan Tuhan. Kalau kita berpikir, kok aku bisa sampai seperti sekarang ini ya, gitu. Karena di masa pandemi ini saudara, tidak ada yang kuat saudara, tidak ada yang kebal. Oh saya bisa, saya ini, gak ada saudara. Ya, kita bersyukur jika kita masih ada sampai saat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya akan bacakan Kolose 2 ayat 6 dan 7. Judul perikop, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini hanya 2 ayat saudara. Ini visi awal dari gereja ini berdiri saudara. Ya, kalau misinya pergilah ke seluruh dunia ya. Baptislah mereka, ajarlah mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, di Kolose ini saudara, kepenuhan hidup. Orang mempunyai harta, mempunyai kedudukan setinggi apapun atau harta sebanyak apapun, tanpa dia memiliki Yesus saudara, pasti ada yang kosong. Ada satu rongga, ada suatu ruang yang kosong di dalam hati saudara dan saya. Tapi ketika Yesus masuk menjadi juru selamat kita, saudara, sepertinya semuanya beres. Bukan seperti, semuanya beres saudara. Ya, kita mengalami masa-masa sulit ya. Dari kemarin saya mendengarkan khotbah-khotbah juga di YouTube saudara, karena hari-hari ini kita harus mempergunakan waktu sebaik mungkin ya. Kepenuhan hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita bahagia dengan uang, dengan materi, dengan jabatan, itu hanya semu. Tapi ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah merasakan kepenuhan yang luar biasa. Ada sukacita yang tidak bisa dibeli dimanapun. Ada damai sejahtera. Kita membuat kita wow gitu. Saudara, dalam pergumulan banyak sekali orang berdoa, Tuhan ini begini. Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga. Saudara, tapi ketika Roh Kudus menerangi hatinya, sepertinya masalah itu sudah selesai. Padahal masalahnya belum selesai. Tapi karena dia berserah kepada Tuhan, turunlah damai sejahtera, turunlah sukacita. Nah, itu yang kita minta saudara di akhir zaman ini. Sia-sia semua kalau tidak ada damai sejahtera. Sia-sia semua kalau tidak ada sukacita. Nah, di ayat ini saudara, ya dikatakan di sini, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sepakat kita telah menerima Tuhan? Amen. Saudara, jangan takabur. Jangan kita berpikir semua orang Kristen itu anak Tuhan. Jangan kita berpikir, wow saya anak Tuhan. Tapi kita akan lihat. Buka Yohanes 1 ayat 12. Sebentar kita ini dulu. Yohanes 1 ayat 11. Jangan kita berpikir hidup itu saudara begitu spesifik
begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi hati-hati saudara, apakah hidup kita di dalam Tuhan itu? 12. Yohanes 1 ayat 12. Bisa dibaca? 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir terus hidup seenaknya, ke gereja pun suka-suka, berdoa pun suka-suka, bahkan tidak pernah baca Alkitab. Begitukah kehidupan seorang anak Tuhan? Saudara, makanya saya katakan, jangan kita takabur dengan KTP Kristen. Ya, ada humor, ada lucu. Nanti KTP kita yang masuk surga kita tinggal, saudara. Kenapa? Makanya banyak saudara sekarang ini dari kaum sebelah, dari Kedar yang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mereka berapi-api, saudara. Kita yang dari perut, mungkin dari opung-opung kakek nenek kita sudah menjadi Kristen. Tapi apakah hidup itu kita imani, kita jalani sebagai kehidupan seorang anak Tuhan? Sangat menjadikan akhir-akhir ini, saudara. Cukup banyak anak Tuhan. Saya kadang berpikir, ya, baik di keluarga kita masing-masing. Jangan kita berpikir, oh iya, saya sudah KTP Kristen, saya sudah ke gereja. Saudara, hati-hati saudara. Kehidupan kekristenan kita itu akan diuji dalam segala hal. Orang yang cinta Tuhan, orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, hari-hari hidupnya penuh dengan firman, hari-hari hidupnya penuh dengan doa, hari-hari hidupnya penuh dengan ibadah. Banyak YouTube yang bisa kita saksikan untuk ibadah, saudara. Kalau saudara dan saya mau mengikuti. Apalagi sekarang ini masa-masa online, semuanya zaman canggih ini, saudara. Hati-hati kita, saudara. Makanya saya kadang berpikir, kalau kita masih dituntun ke gereja, ayo Pak ke gereja dong. Ayo Ma kita ke gereja dong. Ayo Nak kita ke gereja. Kamu kemana? Gereja dong. Begitukah seorang anak Tuhan? Ketika kita sudah benar-benar lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, saudara, tidak perlu kita disuruh gereja, tidak perlu kita disuruh baca firman, tidak perlu disuruh kita beribadah, saudara. Ada kerinduan. Saudara, di YouTube itu banyak khotbah. Sekarang ini ada jam 8 malam. Ya, ada itu khotbah hamba Tuhan jam 5 pagi, bawa model apa semua ada di situ. Nah, kita akan masuk. Kenapa ini saya berdarah? Jangan sampai tuh, saudara, pada akhirnya nanti Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Mengerikan di akhir zaman ini, saudara. Jangan sampai KTP kita aja yang Kristen, saudara. Tapi hidup kita masih jauh dari yang Tuhan mau. Bohong iya, menipu iya, selingkuh iya, berzina iya. Ya. Ibadah malas, suka-suka. Begitukah kehidupan seorang anak Tuhan? Kita akan baca pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap artinya, saudara, selalu berada di dalam Dia, tidak berubah, tidak beranjak. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, terus di situ sampai mati, sampai Tuhan memanggil kita. Banyak saudara-saudara di akhir zaman ini, bahkan pendeta sekalipun, gembala sekalipun, bisa keluar karena apa? Tidak tahan menghadapi kehidupan ini, saudara. Ada saatnya kita lemah. Saya jujur, saya juga kadang lemah, loyo, saudara. Tapi di situ saya bangkit. Tuhan, saya sudah terima Engkau. Aku harus mengerjakan keselamatan yang sudah aku terima dengan cuma-cuma. Ya, kita buka Filipi. Ya, jadi ada sesuatu. Filipi 2, buka sebentar Filipi 2 ayat 12. Judul perikop Filipi 2 ayat 12. Judulnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini kata Paulus, saudara. Tetap mengerjakan keselamatan. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada yang harus kita kerjakan. Tidak seenaknya menjadi orang Kristen, saudara. Ya,
Makanya jangan sampai kita yang ketinggalan. Mereka yang baru bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka yang duluan sudah hidup di dalam kekristenan, hidup di dalam menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tidak lagi perlu dituntun ke gereja, tidak lagi perlu komsel dong, ini dong, dan lain sebagainya. Bahkan terus jalan apapun yang terjadi, saya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama dikatakan di situ, tetap, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada amin saudara? Kita tetap di dalam Dia apapun yang terjadi. Kata tetap selalu berada, tidak berubah, saudara. Tidak beranjak, tetap di situ, saudara. Jadi ada suatu ketetapan hati. Jangan ketika ada permasalahan pergumulan, udahlah, udah malas nih gereja ini. Lihat semakin parahnya ekonomi ini gitu. Percuma aku berdoa. Masalah siapa? Semua akan diuji, saudara. Ya, kita akan masuk yang kedua. Waktu juga jalan terus. Yang kedua, saudara, kita tetap di dalam Dia. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, ini yang paling seru, saudara. Berakar itu ke bawah, ada ke atas, saudara. Berakar itu ketika kita menancapkan akar. Saya bersyukur 90% jemaat Philadelphia ini ada di sekitar sini, saudara. Jadi tidak menjadi jemaat yang jalan-jalan, ya. Jalan-jalan cari angin segar mungkin boleh, saudara. Tapi saudara harus berakar, bertumbuh di dalam satu gereja. Jangan ada masalah tersinggung keluar, cari lagi yang lain. Di sana nanti Tuhan izinkan lagi membuat kita tersinggung, pindah lagi gereja satu. Kita harus berakar, bertumbuh di dalam pengajaran, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jemaat ini jemaat yang luar biasa. Karena banyak juga gereja, sebenarnya jemaat tetapnya hanya 20, saudara. Semua simpatisan. Kalau di sini tidak ada simpatisan di sini. Ada amin? Semua yang sudah memang tetap di sini. Mungkin ada 1 orang, 2 orang jalan-jalan. Silakan jalan-jalan. Nanti masuk angin balik lagi ya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, mengakar itu paling tidak enak. Emang enak disinggung, emang enak disindir. Mungkin firman Tuhan ini begitu menusuk di hati. Tapi itu untuk pertumbuhan saudara dan saya. Untuk pertumbuhan saudara dan saya supaya kita bertumbuh. Jadi kalau gembala mengingatkan ibadah itu karena kami mengasihi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya kita bertumbuh bersama-sama. Karena apa? Kita sudah tetap. Ya. Soalnya kemarin kalau mau pindah keluar kota seperti Bapak Hisar. Halo Bapak Hisar. Pergi, pamit baik-baik, didoakan, diberangkatkan. Enak banget. Bapak Melki dulu. Enak saudara. Nah, supaya kita ini mengakar. Mengakar itu paling tidak enak saudara. Di sini kita suka disalah mengerti. Mengakar, ya. Sebuah pohon, kalau akarnya sudah kuat, nanti ke atas. Itu masuk yang ketiga. Yang pertama tadi tetap di dalam Dia. Yang kedua, berakar di dalam Dia. Ya, bahasa Bataknya itu marurat katanya itu kan. Akarnya itu saudara tertancap di dalam Dia, tertancap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak goyah karena akarnya itu sudah mentancap. Jadi tidak pernah berpikir, aduh, kayaknya murtad aja lah. Udah capek aku ikut Tuhan ini gitu kan. Saudara, berakar. Ya. Akhir-akhir ini ada yang mengakar. Sedang membangun akar. Terus bertanya kepada Pak John, Pak John, ini begini, ini bagaimana Pak John? Wah, saudara, berkali-kali Pak John bilang, saya ada 24 jam bagi jemaat ini. Ya, tapi yang dari luar yang telepon. Haleluya. Berarti jemaat ini sudah berakar, sudah mantap semua. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, ketika sudah berakar dan dibangun di atas Dia. Saudara dengar? Ini yang luar biasa. Jangan bangunan dulu baru akar. Bangunan ini kelihatan, makanya banyak orang Kristen saudara, wow, kelihatan, wow, luar biasa, melayani, haleluya, puji Tuhan. Tahu-tahu hanya itu action saudara. Ketika mengakar dan baru dibangun, makanya firman Tuhan tidak salah. Jadi akar dulu baru dibangun. Ketika akar sudah kuat,
Maka bangunan, Pak Gembala berkali-kali katakan, akar seimbang dengan pohon. Sehingga ketika datang badai apapun, dia tetap kuat, saudara. Ya, makanya mengakar yang tidak enak. Difitnah, disalah mengerti. Aduh, kalau kami udah kenyang lah. Tapi saya tetap gini, Tuhan, aku sudah bertobat, aku harus tetap di dalam Tuhan. Ya, sampai berpikir dulu gini, kalaupun tidak menggembalakan, saya akan tetap di dalam Tuhan, saya akan tetap melayani Tuhan, saya akan tetap mengiring Tuhan. Ini kan hanya yang Tuhan percayakan penggembalaan ini, saudara. Tapi saya akan tetap mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Itu kerinduan saya, saudara. Itu kerinduan kami. Kerinduan gembala dan dewan gembala ini supaya jemaat ini mengakar, saudara. Baru dibangun. Ya, kalau sudah dibangun, saudara, tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi sandiwara di antara kita. Saya ke rumah jemaat, saya tidak pernah curiga. Dan aku yakin, kami yakin jemaat juga tidak pernah curiga. Ini Pak Gembala ngapain di sini? Mau peminjaman kali? Enggak, saudara. Karena saya tahu sama-samanya kita. Sama-sama kita bergumul ini ceritanya. Ya, makanya dia bilang, sekarang ini jangan berharap kepada orang kaya. Dia bilang, karena mungkin orang kaya lebih stres daripada kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Makanya saya katakan, mengakar, dibangun, jangan terbalik, saudara. Ya, kita rindu pelan-pelan tapi naik. Ya, terus membangun akar. Akarnya itu terus dirambatkan. Bagaimana bisa mengakar kalau nggak ada siraman firman Tuhan? Kalau nggak ada kebenaran firman Tuhan, nol, saudara, nggak bisa. Akhirnya datang badai. Buka sebentar itu di Matius berapa itu ya? Yang membangun sekolah minggu itu loh. Matius 7. Matius 7 ayat 24. Coba baca sebentar. Nggak apa-apa, waktu tinggal 10 menit lagi. Matius 7. Ini kebiasaan pakai HP nih, begini nih. Matius 7:24. Haleluya. Dua macam dasar. Setiap orang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya katakan itu ketahuan akal. Di dalam rumah tangga juga kalau dibangun di dasar firman Tuhan dengan kasih. Tadi pagi saya dengar, tadi malam saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan. Kalau rumah tangga dibangun atas dasar cinta, katanya itu bubar. Tapi kalau dibangun di atas dasar kasih, saudara bertahan sampai selamanya. Karena ketika hanya cinta, udah keriput, cintanya berubah, selingkuh, cari yang lain, saudara. Tapi kalau kasih, ya kebetulan kemarin kami ulang tahun pernikahan, semua bilang sampai kakek nenek diberkati pelayan. Amin, kita aminkan aja, saudara. Karena apa? Ini kan ada waktunya tubuh ini akan menciut. Kalau kita memandang pasangan kita dengan cinta saja, makan tuh cinta. Makanya dikatakan cinta itu buta. Tapi kalau kasih tidak pernah buta, saudara. Terang, ya. Karena kasih itu adalah Allah sendiri, saudara. Makanya bagi pasangan-pasangan yang mau menikah, coba pandang dulu, tatap dia, apakah cinta doang atau kasih. Kalau cinta doang berdoa lagi. Tapi kalau kasih sudah lengkap, langsung hubungin Pak John. Selesai. Iya kan? Hubungin Pak John, konseling. Kalau jemaat sini mah ada diskon. Gak lama-lama, saudara, karena sudah tahu kita. Sekarang lagi ada di konseling nih, saudara. Nah, ya, makanya saya katakan, saudara, pandang dia. Karena nanti tahu nggak? Bisa aja pas baru kalau kita kan selalu ketemunya di luar, cantik terus. Tapi ketika sudah suami istri kita lihat, kulihat lah mukanya baru bangun. Aduh, nggak ada lipstick, nggak ada ini. Kayak monster katanya gitu. Terus, ya maaf ya,
Mungkin nanti kalau sudah menikah ada yang langsung seperti saya tiba-tiba gembrot gitu kan. Ya, dulu aku menikah sama ini gitu. Tapi kalau kasih saudara, bagaimanapun mau gendut kayak mau apa, I love you, kan gitu kan. Tapi kalau itu hanya cinta saudara, makan itu cinta. Cinta itu buta sudah. Ya, jangan mau buta-butaan saudara, terang ya. Makanya pandang sekarang pasangan, belum terlambat bagi pasangan-pasangan, pandang dia dengan kasih yang daripada Tuhan. Amin. Engkau akan semakin mencintai dia. Kau main mata semakin luar biasa saudara. Ya, semakin luar biasa. Ya, lanjut. Ini waktu berjalan terus. Yang keempat tadi apa? Tadi dibangun di atas dia. Baru yang keempatnya ada hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, ketika kita sudah tetap di dalam dia, berakar dalam dia, dibangun di atas dia, kita harus memelihara supaya bangunan ini tetap teguh. Dengan apa? Iman yang telah diajarkan. Makanya setiap minggu, setiap ada doa dulu. Sekarang berdoa terus. Minggu ada YouTube, ada apa? Buka saudara. Luar biasa saudara. Itu membuat kita bertumbuh iman kita terus. Jadi kita teguh saudara. Coba aja saat ini. Semua udah bingung saudara. Saya dengar khotbah hamba Tuhan juga di YouTube itu. Dia seorang konselor. Tiap hari ribuan yang curhat ke dia saudara. Bu, kami banyak cicilan. Terus kita kan ada cicilan nih, saya juga gini. Terus gitu kan, dengar juga. Udah gak sanggup, udah mau putus asa. Apa saudara? Jawaban saya, untung saya punya Tuhan Yesus. Ya. Jadi banyak sekarang ini bertobat melalui corona ini, banyak yang terima Yesus. Karena secara logika, kayak kesaksian tadi pagi saya dengar seperti ini. Jadi rumah ini sudah tua, mau dijual, terus mau ditempatin juga udah bocor sana, bocor sini. Mereka sudah tua, dia tinggal sama anaknya. Terus rumah itu sudah tidak layak. Sudah berapa tahun berdoa supaya Tuhan kirimkan pembeli. Saya jujur, mau ditempatin pun rumah itu, uang sudah bocor sana, bocor. Akhirnya mereka berdoa. Tapi ketika dia mengikuti mesbah doa ini, saudara, dia terus gak tahu dari mana orang ini datang, saudara, beli rumah itu. Ya, di masa pandemi corona ini ada yang datang tidak tahu juntrungannya datang ke rumah dia untuk beli rumah itu, padahal udah bocor. Itu kan biaya renov, biaya ini, tapi ada yang membutuhkan. Saya sudah 6 tahun berdoa saudara. Saya sudah 6 tahun udah hampir putus asa. Dia sudah tinggal dengan orang tua yang sudah tua, uang sudah tidak ada. Akhirnya saya dikuatkan gini, yes, ada amin. Saudara, saat ini kita malah gini, apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan akan sediakan bagimu. Itu saudara, percaya saudara, percaya dan percaya. Ya, saya juga mendengar pergumulan ibu-ibu, banyak cicilan, termasuk saya saudara. Tapi aku percaya gini, percaya kepada janji Tuhan, bukan percaya kepada yang kelihatan. Ada saatnya memang ada berkat, tapi hanya untuk itu. Ada saatnya juga nggak ada berkatnya, ini gimana Tuhan? Disitulah iman kita. Makanya dikatakan di sini, hendaklah kamu bertambah teguh dengan iman yang telah diajarkan kepadamu. Semua akan diuji dengan iman yang kita dapatkan dalam pengajaran selama ini. Saya percaya kita doa malam di sebelah selama ini itu tidak sia-sia saudara. Sekarang itulah membangun pondasi. Kita kan tidak tahu akan ada corona, tapi itu pondasi saudara. Itu terus kita berdoa untuk semua jemaat GGV Philadelphia. Dan kami melihat semuanya ada, semuanya sehat. Puji Tuhan, tidak ada yang terpapar satu orang pun. Dan kita percaya sampai pandemi ini selesai, semua jemaat Philadelphia sehat. Puji Tuhan, haleluya. Yang kelima saudara, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita tetap di dalam dia, dibangun di atas dia, berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Dan ketika iman kita bertambah teguh, yang keluar dari mulut hanya ucapan syukur. Tidak ada lagi persungutan saudara. Saya mau belajar Tuhan supaya setiap hari saya mau bersyukur. Jadi jangan melihat cicilan, jangan melihat ini dan itu. Saya mau belajar mempercayai janji Tuhan itu, bersyukur. Ya, kita buka ayatnya terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan, ketika coba cek hati kita, apakah aku masih tetap di dalam Dia? Apakah aku sudah berakar di dalam Dia? Ketika berakar, dibangun di atas Dia. Bangunan kalau sudah di dalam firman Tuhan, kita akan kuat. Dan ketika kita sudah dibangun, kita harus bertambah teguh. Akhirnya kita akan melimpah dengan syukur. Saya rasa ini paling gampang dihafal pada hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami bisa menjalani hari-hari ini Tuhan, karena Tuhan begitu peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap kuat terus bersama dengan Tuhan. Kami butuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari-hari kami ini Tuhan, ada banyak pertolongan, ada banyak cara Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Tak sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli akan hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin.